Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai cell cycle atau sickle cell yang akan dipandu oleh Ibu Tarapuri Doharahmani, MSc. Nah, ini adalah disclaimer kuliah hari ini. Jadi, slide hanya sebagai media fasilitator pembelajaran dan bukan sebagai sumber utama dalam mempelajari suatu teori. Karena itu, biasakanlah untuk membaca literatur lain untuk memperdalam pemahaman Anda. Apabila teman-teman menemukan adanya perbedaan konsep atau kesalahan pada slide ini, harap menghubungi dosen alias saya agar dapat berdiskusi bersama. Nah, sebelum kita belajar mengenai siklus sel, kita harus belajar dulu tentang kromosom sel. Jadi, apakah itu kromosom? Kromosom adalah struktur pembawa materi genetik. Krom berasal dari sebuah bahasa asing yang berarti warna dan soma artinya adalah tubuh. Kenapa? Karena sifatnya yang mudah mengikat warna. Tiap kromosom terdiri atas satu molekul DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang terasosiasi dengan DNA tersebut. Nah, kromosom ini adanya di mana? Dia ada di dalam nukleus atau inti sel. Dan kromosom akan terlihat sangat jelas saat sel membelah karena dia akan menebal ya. Jumlah kromosom yang dimiliki spesies tertentu selalu tetap. Contohnya, manusia memiliki 46 kromosom. Apakah masih ingat dulu berapa rincian dari kromosom manusia? Yaitu 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom atau kromosom kelamin. Nah, ini adalah penampang sel. Di dalamnya ada inti sel dan di dalam inti sel ada kromosom. Nah, kalau kita lihat bagian yang diperbesar ini, maka akan terlihat adanya DNA. Jadi sebenarnya kromosom itu apanya DNA? Dan apakah DNA dan kromosom itu berbeda? Mari kita lihat. Nah, apakah penyusun kromosom? Jadi, kromosom itu awalnya adalah DNA, dan DNA ini akan dipintal pada protein histon menjadi nukleosom. Setelah itu akan dipintal lagi menjadi solenoid, dan akhirnya akan tersusun menjadi benang-benang kromatin. Setelah itu, benang kromatin akan dikemas lagi menjadi kromosom. Apabila dilihat secara struktur seperti ini adalah kromosom pada tahap metafase, dan apabila kita lihat ini adalah DNA ya, DNA helix ganda atau double helix, dan DNA akan berikatan dengan histon membentuk struktur yang namanya nukleosom. Setelah itu nukleosom akan memadat membentuk lipatan solenoid, lalu dan akhirnya akan membentuk gulungan-gulungan loop. Dan ini adalah benang halus kromatin tadi ya. Benang halus kromatin ini yang nantinya akan menjadi kromosom. Jadi kalau ditanya apakah DNA dengan kromosom itu berbeda struktur atau bagaimana? Jadi kalau kita analogikan kromosom itu misalnya kalian memiliki shell yang berasal atau dibuat dari wall. Benang wol yang dirajut menjadi shell. Nah, kita umpamakan shell itu adalah kromosom. Lalu, benang-benang wol sebenarnya hanya satu benang yang panjang ya. Benang wol yang panjang itu kita analogikan sebagai DNA. Jadi DNA itu ada satu untai, lalu dikemas dan dipintal menjadi kromosom. Sama seperti analogi shell dan benang wol tadi yang dirajut menjadi shell. Nah, kalian juga harus paham istilah-istilah dalam kromosom. Ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah istilah sel haploid. Jadi, haploid ini adalah sel yang memiliki satu set kromosom atau N. Maksudnya satu set itu bagaimana? Ini adalah contoh haploid atau N. Jadi, ada satu yang berwarna merah, ada satu yang berwarna biru, ada satu yang berwarna kuning. Satu set kromosom N.
Nah, ada juga istilah yang namanya sel diploid, yaitu sel yang memiliki 2 set kromosom atau 2N. Bisa kita lihat, warna merah ada 2, kromosom warna biru ada 2, kromosom warna kuning ada 2. Berarti 2 set, 2N ya teman-teman. Nah, Bu, bagaimana kalau 3N, 4N, dan seterusnya? Nah, kalian sudah bisa membayangkan bentuk-bentuk tersebut. Selanjutnya yang harus kita pahami adalah ada istilah yang namanya kromosom homolog. Apa itu? Yaitu sepasang kromosom yang serupa. Serupa maksudnya sama bentuk dan ukurannya. Namun, kalian ingat kromosom kelamin ada kromosom X dan Y untuk kromosom kelamin laki-laki ya, itu bentuknya jelas berbeda. Apakah masih bisa disebut sebagai kromosom homolog? Jawabannya adalah bisa, menurut literatur ini ya. Jadi untuk kromosom kelamin walau berbeda bentuk, tapi masih disebut sebagai kromosom homolog. Nah, kromosom homolog ini memiliki gen-gen yang mengontrol sifat-sifat yang sama. Nah, ini adalah homologous pair of chromosomes dari paternal atau dari ayah dan maternal dari ibu. Nah, jadi ini adalah penjelasan lebih lengkap mengenai kromosom-kromosom homolog. Next, ini adalah istilah yang sering kalian dengar, tapi mungkin kalian bingung apakah bedanya gen dengan alel. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di mata kuliah genetika. Nah, istilah lain yang ada dalam kromosom adalah yang pertama sentromer, yaitu bagian yang terspesialisasi pada kromosom. Tempat kedua kromatid saudara atau sister chromatids melekat paling erat. Ini adalah daerah sentromer. Juga ada istilah yang namanya kinetokor. Jadi kinetokor adalah struktur dari protein yang melekat ke sentromer dan menautkan masing-masing kromatid ke benang spindel saat pembelahan. Jadi kalian harus ingat ketika sel akan membelah nantinya akan ada benang yang nempel. Nempelnya di sebelah mana? Nempelnya di sentromer. Tepatnya di mana? Tepatnya adalah di kinetokornya. Dan ada istilah benang spindel atau spindle fibers. Benang yang akan menarik kromosom ke kutub yang berlawanan saat pembelahan sel. Nah, sekarang kita lanjut ke siklosel. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah mampu melakukan reproduksi. Rudolf Virchow mengatakan bahwa setiap sel berasal dari sel. Masih ingat kan mata kuliah yang lalu mengenai teori sel? Ada 3 teori sel, silakan diingat-ingat kembali. Lalu untuk keberlanjutan kehidupan itu didasarkan pada reproduksi sel. Reproduksi sel di sini yang dimaksud adalah pembelahan sel atau cell division. Nah, ini adalah beberapa peran penting pembelahan sel. Kalian bisa mengecek literatur, ada banyak sebenarnya peran penting pembelahan sel. Ibu hanya memberikan beberapa saja. Jadi, untuk meneruskan materi genetik ke sel anakan, untuk organisme seluler, uniseluler, jadi peran penting pembelahan sel adalah untuk membentuk keturunan yang merupakan duplikatnya, yaitu untuk fungsi reproduksi. Lalu bagaimana untuk organisme multiseluler? Untuk organisme multiseluler, peran penting pembelahan sel itu yang pertama adalah untuk reproduksi dan yang kedua adalah untuk pembaruan dan perbaikan. Kita bahas yang reproduksi, jadi hampir sama ya dengan uniseluler. Jadi kalau pada organisme multiseluler, fungsi reproduksi ini misalnya pada saat terjadi tumbuhnya organisme baru dari satu sel tunggal, yaitu ketika ovum dibuahi oleh sperma menjadi zigot, nantinya akan membelah. Ingat, mata kuliah embriologi mungkin akan lebih tepat untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Jadi nantinya akan membelah dan akhirnya akan tumbuh menjadi embrio. Lalu, fungsi yang berikutnya untuk organisme multiseluler, peran penting pembelahan sel ini adalah untuk pembaruan dan perbaikan.
Untuk apa? Untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau mati akibat sebab alami atau kecelakaan. Misalnya, sel-sel dalam sumsum tulang kita yang terus membelah untuk membuat sel darah yang baru. Nah, contoh lainnya adalah kalian harus tahu sel-sel kulit kalian juga terus membelah ya. Jadi, ada sel-sel kulit yang mati yang membuat wajah kalian kusam, terutama buat teman-teman yang cewek-cewek. Bisa membuat wajahnya kusam itu karena sel kulit matinya sudah menumpuk. Bagaimana cara menghilangkannya? Memakai scrub atau lulur. Nah, itulah kenapa kalau habis scrubbing atau lulur, mukanya akan kelihatan lebih glowing karena sel-sel kulit mati yang menumpuk sudah digantikan oleh sel-sel lain yang sudah membelah di bawahnya. Nah, pembelahan sel merupakan bagian penting dari siklus sel atau cell cycle. Nah, apakah siklus sel atau cell cycle itu? Yaitu peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sel yang terjadi secara berurutan. Mulai dari saat pertama kali ia terbentuk dari sel induk yang membelah hingga pembelahannya sendiri menjadi 2 sel. Nah, ada beberapa macam pembelahan sel. Yang pertama adalah amitosis atau pembelahan biner atau binary fission. Yang kedua adalah jenis pembelahan mitosis yang kalian sudah familiar. Dan yang ketiga adalah meiosis yang kalian juga sudah sangat familiar. Nah, kalau dilihat dari perbedaan katanya untuk amitosis dan mitosis sangat terlihat ya. Jadi amitosis A artinya tidak, berarti tidak mengalami mitosis. Dia tidak mengalami tahap-tahap pembelahan sel. Nah, ini adalah amitosis atau pembelahan biner. Binary fission atau pembelahan biner atau amitosis adalah pembelahan yang berlangsung secara spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Terjadinya pada siapa? Pada organisme prokariotik yang bersel tunggal atau uniseluler, contohnya pada bakteri, pada amuba, paramecium, dan lainnya. Ini adalah skemanya, jadi sitoplasma dan bahan genetiknya yaitu kromosom. Kromosom dan DNA yang di dalamnya akan mengalami replikasi DNA. Setelah itu akan terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma dan akhirnya akan menghasilkan 2 sel anakan yang identik or 2 identical daughter cells. Nah, lalu kita akan bahas mengenai mitosis. Apakah pembelahan mitosis itu? Pembelahan mitosis akan menghasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induknya. Susunan genetik sel anakan yang dihasilkan juga akan identik dengan induknya. Jadi, apabila satu sel yang diploid atau 2N, apabila dia membelah secara mitosis, dia akan menghasilkan 2 sel anakan yang diploid atau 2N juga. Terjadinya pada siapa? Pada organisme eukariotik multiseluler, termasuk manusia ya, atau kita. Jadi kita itu melakukan pembelahan mitosis sel-selnya. Nah, pembelahan mitosis ini terjadi pada semua sel tubuh, kecuali pada sel-sel yang akan menjadi sel kelamin. Kenapa? Karena sel yang akan menjadi sel kelamin atau sel gamet akan mengalami pembelahan meiosis. Nanti akan kita bahas. Nah, pembelahan mitosis ini akan terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama adalah interfase atau interface. Di dalam interfase ini ada fase yang namanya fase gap 1 or G1 or G1 dan juga ada fase S atau sintesis dan fase G2 or gap 2 atau G2. Lalu setelah terjadi tahap interfase ini akan terjadi tahap berikutnya yaitu karyokinesis alias pembelahan inti. Nah, fase apa saja yang berada dalam fase pembelahan inti atau karyokinesis yaitu ada promet. Cara menghafalkannya promet atau promat.
Jadi ada profase or prophase, ada metafase or metaphase, ada anafase or anaphase, dan telophase or telophase. Jadi promat. Nah, setelah terjadi karyokinesis atau pembelahan inti akan dilanjutkan oleh sitokinesis alias pembelahan sitoplasma.